Jadi khotbahnya disiapkan mengenai discipleship, murid Kristus. Halo, murid Kristus. Bukan murid Vicky, no. Bukan murid Pak Nikolas, no. Bukan murid Pak Yanto, no. Murid siapa? Murid Kristus. Oke, kalau murid Kristus, kita ini akan membahas seperti lanjutan yang lalu sudah diberitahu minggu lalu oleh Pastor Mira. Berani, be courageous. Jadi saya tangkap ya. Berani Vicky, berdiri sini ya. Berani, gemetaran juga ini. Tapi harus berani kata Tuhan. Oke, jadi pengalaman murid Kristus hari ini diingatkan. Saya berdoa, apa firman-Nya? Murid Kristus mengalami 3 pengalaman yang penting dalam hidupnya. Kalau enggak bisa jadi murid Kristus. Sebab yang menjadikan murid Kristus adalah divine encounter. Ya. Kedua, divine appointment. Yang ketiga, divine connection. Dahsyat Roh Kudus. Habis dapat 3 pokok ini, tenang saya. Tadinya gelisah juga. Gimana ini ya lanjutan dari Pastor Mira. 3 yang lalu. Be courageous, be humble. Apalagi? Ayo. Iya, muridnya Yohanes Pembaptis waktu itu ya. Supaya terus memuliakan Tuhan. Tuhan semakin ditinggikan, kita semakin kurang. Oke, jadi ini berikutnya. Yesus itu kalau berkata, hai, mari ikutlah aku. Sekali kata itu, orang itu tinggalkan jalannya, terus ikut Yesus. Dia enggak mikir kerja apa nanti ya, makan apa nanti ya. Itu enggak loh. Tinggalkan jalannya, ikut Yesus. Murid-murid Yesus. Terus itu pengalaman pertama jumpa Yesus. Dia enggak tahu siapa Yesus ini. Tapi perkataannya, firman-Nya itu memanggil, mari ikutlah aku. Pengalaman pertama itu membuat perubahan dalam hidupnya. Kita semua juga supaya mengalami dengan Yesus. Dengar firman-Nya, mengalami penyataan dari Yesus. Kalau saya dulu gini, jangan ragu-ragu Vicky. Kamu ini seperti Thomas aja, ragu-ragu, enggak percaya-percaya. Percaya ya, percaya bimbang, percaya tidak gitu. Nah, ada yang begitu? Percaya katanya. Nah, itu baru bisa percaya karena firman. Berikut, Yesus itu juga divine appointment. Tujuannya apa ikut Yesus? Aku jadikan kau bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Wow, itu appointment dari Tuhan. Bisakah kita menjala manusia? Enggak mudah itu. Kalau enggak kuasa Tuhan menjadikan penjala manusia, enggak bisa. Divine appointment ini, gereja Ecclesia Northwest menjala manusia, orang-orang yang tinggal di Northwest. Halo, sebagian besar yang tinggal di Northwest. Thank you Pak Amit sudah dijala Tuhan masuk sini. Ya itu supaya kita enjoy. Masih belum yakin, is okay. It's okay, nanti Tuhan yang meyakinkan. Is this my place or not gitu ya. It's okay, nanti Tuhan yang meyakinkan. Ya, berikut. Nih, perlu divine connection. Yesus tidak sendiri. Yesus perlu teman, perlu murid-murid. Dia pilih 12 murid, semalaman berdoa. Termasuk Yudas Iskariot juga dipilih Tuhan. Bukan mereka pilih Yesus, tapi Yesus pilih mereka atas doa yang Tuhan Bapa di surga tetapkan. Jadi semua kita semua adalah murid-murid Yesus. Shalom murid-murid Yesus Northwest, Ecclesia Mission, ya itu bukan kamu pilih Yesus bukan, tapi kamu dipilih Yesus. Yesus pilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Amin. Bahwa kita itu dipilih sampai di Castle Hill Northwest. Bukan kita yang pilih. Saya juga berdoa. Pilih tempat yang mana Tuhan.
Kalau bukan Tuhan bawa Castle Hill, nggak bisa pilih Castle Hill. Terpujilah nama Tuhan. Sampai kapan tiang awan, tiang api di sini ya? Sampai Tuhan menetapkan. Oke. Ya, semua dengar-dengaran firman Tuhan supaya bicara pada kita. Dan itu Tuhan mau bicara secara khusus lewat kisah Rasul, peristiwa kisah Rasul. Karena Yesus berkata pada murid-murid ini, kamu akan jadi luar biasa walaupun kamu biasa-biasa. Karena divine itu karya ilahi dalam hidupmu. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu sekolahnya hebat, bukan. Itu semua nelayan-nelayan. Tapi dipilih Tuhan, divine karya ilahi. Lihat berikutnya, karya ilahi. Ya. Karena ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kita di sini juga karena karya ilahi. Berikut, dalam suasana Pentakosta bulan Juni, kita tahu bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8, ini mengulang, pernah dibaca oleh Pak Yanto, khotbahnya Pak Yanto. Kalau kamu diberi kuasa oleh Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Ingat itu Pak Yanto khotbahnya. Pak Yanto selalu bersaksi di mana-mana. Karena apa? Karena mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang gak bisa manusia lakukan. Tapi itu karena karya Roh Kudus. Tidak hanya untuk Pak Yanto, ya, semua murid Yesus juga mengalami. Supaya kita semua nanti share ya setelah khotbah ini, share pengalamannya apa dengan Tuhan. Nah, secara khusus kita waktu menyiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan, ada kata-kata murid-murid di Kisah Rasul 9, kondisinya beda-beda. Mari kita dengarkan ya. Kisah 9, karena ini panjang, 3 menit aja ya. Kalau baca Alkitab lewat pakai suara-suara, wah dahsyat. Bisa ya? Bisa kata Rudi. Murid Yesus namanya Rudi itu di belakang. Thank you ya. Kalau enggak ya buka Alkitab, Kisah 9 ayat 1 sampai 30 harusnya, tapi ya udah dibaca sampai ayat separuh aja 15. Katanya jangan kepanjangan padahal ya. Dan membunuh murid-murid Tuhan. Murid-murid mau dibunuh. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari.
Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa. Ya, sampai di sini. Nanti kelanjutannya saudara ikuti ya. Cari di Google Kisah Rasul 9, keluar itu. Sekarang ini semua tanya Om Google apa aja keluar. Ya, jadi baca Alkitab, mau tidur, wah Alkitab cari kemana-mana. Langsung HP yang ada di situ, ya buka Kisah Rasul 9 gitu ya. YouTube itu keluar. Oke ya, nanti dibaca lagi, dirasa-rasain. Luar biasa. Sekarang kita ikut masuk di dalam Kisah Rasul 9 ini. Kita murid-murid seandainya waktu itu seperti, wah murid-murid Northwest akan dibunuh. Ada seorang ekstremis datang, lebih dari ISIS gitu ya. Sudah mengincar kita semua. Murid-murid di Damsyik ini mau dibunuh. Jadi si Saul ini setelah membunuh Stefanus, dia cari surat dari imam besar. Pokoknya orang yang namanya murid-murid Yesus yang mengikut Yesus dibunuh. Diseret ke penjara. Wih. Tuhan tidak tinggal diam, halo. Walaupun dalam ancaman-ancaman yang seperti itu, justru Tuhan mau menyatakan diri. Nah ini divine encounter. Divine encounter. Berikut. Saulus, namanya masih Saulus waktu itu. Saulus yang mau mengejar murid-murid karena agama. Karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu untuk Tuhannya, untuk Allahnya. Ini hati-hati, kehidupan agama bisa fanatik menjadi menentang Tuhan. Kita jangan menempatkan agama di atas Tuhan. Dan seringkali Tuhan menyatakan beda dengan agama. Termasuk agama Kristen sekalipun. Kalau itu hanya sekedar agama yang diceritakan Pastor Mira minggu lalu. Bisa bunuh orang, bisa membunuh pengikut-pengikutnya malahan. Maka kita tidak murid dari orang-orang yang kelihatan berkarisma. Kita murid Yesus. Dan supaya kita alami dengan Yesus. Divine encounter. Coba renungkan, coba hayati. Kapan pertama kali ketemu Yesus pribadi? Kapan pertama kali membuat jantung ini dan pikiran, perasaan, kehendak, soul ini tahu itu Yesus. He is the one yang save me, yang call me, yang know me. Waktu Paulus, berikut ya gambarnya. Divine encounter Saulus mengalami cahaya yang datang kepada dia waktu dia mau mengejar membunuh murid-murid. Langsung dia tanya, siapa engkau Tuhan? Dia tahu ada pribadi di situ, di tengah cahaya terang itu ada pribadi yang menyatakan diri. Dan Yesus menjawab, akulah Yesus. Inilah pengenalan pertama, pengalaman pertama. Saya juga ngalami loh. Sudah dari kecil sekolah minggu, ikut aktif gereja ini. Aktif, semua keluarga aktif di gereja.
Tapi pengalaman pribadi mengenal Yesus belum. Jangan sampai miss ya. Aktif di gereja, tapi belum mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saul langsung sadar itu Tuhan. Itu divine encounter. Saya bersyukur suamiku itu divine encounter di bawah pohon 5 menit. Temen beritahu tentang Yesus. Itu kalau enggak dibukakan oleh Roh Kudus juga enggak bisa terima. Yesus itu juru selamat yang mengampuni dosa, yang merubah langsung hidup lama jadi hidup baru. Jadi Saul ini sekejap bisa dirubah dari pembunuh murid jadi murid. Langsung waktu 3 hari buta, matanya buta. Berikut divine appointment. Ada seorang murid ya, ditulis di situ di ayat berapa? Di Damsyik ada seorang murid Tuhan, ayat 10, bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, jelas, Ananias, Ananias. Bukan Ananias Safira ya, bukan. Ini Ananias murid Tuhan di Damsyik, dipanggil Tuhan, terus jawabnya, ya aku Tuhan. Halo, kalau dipanggil, hai Sani. Mana itu Sani? Oh itu di sana, bukan di sana. Ya, ini aku Tuhan, sedang duduk di sebelah Alex gitu ya. Tapi supaya tahu tidak hanya dipanggil, panggilan kita itu apa? Ananias itu pendoa. Nah ini grup pendoa, halo. Itu bisa akrab dan mendengar suara Tuhan. Doa itu tidak minta begitu, enggak. Doa itu mendengar apa yang didoakan. Apa yang menjadi jawaban doa. Itu. Nah itu, doanya hebat loh itu. Dijawab Tuhan, diberitahu. Pergilah, doakan Saulus orang ini penjahat loh Tuhan. Tapi orang ini di ayat 15 tadi yang langsung kita berhenti dengar kata-katanya ya. Si Ananias menjawab, Tuhan banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Itu orang-orang di luar Yerusalem pun dengar. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Orang panggil nama Yesus itu mau dibunuh, mau disakiti atau dianiaya. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini dahsyat. Jadi dari divine encounter, langsung Tuhan menyatakan divine appointment untuk Saul. Diberitakan pada Ananias. Saul dipanggil, orang ini pilihan Tuhan. Kita pikir itu penjahat, pembunuh murid Tuhan. Harusnya dibinasakan, tapi tidak. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Kita tidak bisa langsung kasih kesimpulan. Tapi orang ini alat pilihan bagiku. Luar biasa. Dan ditulis di situ, untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Ya, kita langsung saja merenungkan apa panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang pertama, itu sering dipanggil, halo Vicky atau hai Vicky. Ya. Kalau Tuhan manggil tahulah namanya yang mana yang Tuhan pakai. Langsung itu panggilan sadar, siapa engkau Tuhan yang manggil? Akulah Tuhanmu, Yesus penebusmu, juru selamatmu.
Itu panggilan pertama. Panggilan kedua itu panggilan sesuai panggilan. Hidupnya itu sudah diatur. Tuhan pernah menyatakan kepada Yeremia 1 ayat 5. Sebelum kau lahir, aku sudah menguduskan kau dan aku akan memakai engkau sebagai nabi bangsa-bangsa. Begitu juga kita semua di sini. Supaya kita kembali mendengar panggilan Tuhan di setiap kita masing-masing. Tidak sama panggilannya. Panggilan khusus murid-murid Yesus di gereja ini tidak sama. Tapi saling melengkapi, saling menunjang, saling mendukung. Panggilan saya bukan full time pendeta, bukan. Seperti Pastor Mira ya, ada panggilan khusus juga untuk gereja Northwest. Semua ada panggilan, walaupun ada di multimedia ada panggilan. Nah ini penting supaya kita jelas apa appointment dari Tuhan. Bukan orang lain yang menjadikan begitu, bukan. Tapi Tuhan sendiri. Supaya kita semua di sini kembali tahu apa panggilannya. Saya beberapa waktu yang lalu berdoa, apa sih panggilan di sini, di Northwest sini. Kalau Tuhan ingatkan Ananias. Satu orang cukup, kalau engkau perhatikan, satu orang itu saja cukup. Supaya di sini saudara-saudara saling perhatikan. Tapi kalau hanya untuk satu orang itu saja, itu yang Tuhan mau, dahsyat. Jadi Ananias tidak akan disebut lagi di kitab lain atau di pasal lain, hanya di bagian ini. Kisah Rasul 9, khusus untuk satu, Saulus. Dan Saulus ini yang dipakai Tuhan nanti menulis Alkitab, surat-surat hampir separuh lebih perjanjian baru. Ya, karena dia keliling kemana-mana, menasihati di mana. Tapi bukan Ananias. Tapi Tuhan pakai Ananias untuk mendoakan Saulus. Di ayat berikut ditulis, di ayat 17. Lalu pergilah Ananias taat, masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, dipanggil bukan musuhku tapi saudaraku. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulih kekuatannya. Itu ya tugas dari Ananias dan Paulus dipulihkan. Nah, terus berikut singkat saja khotbah hari ini Pak Gem. Sudah hampir selesai nih. Sudah terakhir nih. Senang ya? Hampir amin. Tinggal ini divine connection. Saulus bersama murid-murid. Dahsyat loh ditulis di ayat berikut. Saulus tinggal berapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga yang memberitakan Yesus, hebat ya. Dari musuh Yesus sampai dia itu bisa berkobar-kobar memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah. Dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini karena pengalamannya dengan Tuhan. Jadi divine encounter, divine appointment membuat kita berani, be courageous untuk memberitakan siapa Yesus. Dan Yesus itu adalah anak Allah. Itu tidak ragu-ragu. Mana ada yang percaya di seberang sana ya. Apa mengatakan Yesus anak Allah ya. Itu kan blasphemy katanya, penghujatan. Tapi bagi orang yang mengalami Roh Kudus, mengalami perjumpaan, mengalami. Dan dia tidak bisa sendiri, sharing, connection. Maka di sini ada life group, itu tempat connection. Terlalu besar kalau seminggu sekali, kita nggak bisa menyapa semua, saya juga nggak bisa menyapa semua setiap hari Minggu. Tapi kalau di life group, tuh lihat tuh live groupnya Sani saya ikuti. Saya nggak ikut live groupnya Sani, tapi kompak sekali. Nanti kalau mau
long weekend. Queen's birthday atau King's birthday. Kemarin weekend pergi semua ya life group. Holiday semua gitu ya. Wih ya loh, live group, halo live groupnya Pak Sintoro atau live groupnya siapa? Hendrik. Wih, masa next 2 weeks ago akan datang, halo ya sudah bocor loh infonya. Separuh gereja akan pergi berbondong-bondong. Termasuk Pak Gembugem, ayo. Kita jemaat separuh ditinggal, ayo. Nggak diajak lagi. Ikut bersuka cita, ikut bersyukur. Kompak loh grupnya. Pergi semua. Gereja kosong nggak apa gitu. Nanti Tuhan kirim gitu ya. Pastor Mira juga pergi. Iya, Pak Deki juga pergi. Iya, wah. Yang tinggal siapa? Pak Yanto sendiri. Tuh Pak Yanto, nggak apa. Hah? Pergi juga, wah. Lu tinggal siapa itu? Hah? Tinggal Tuhan Yesus katanya. Wah, itu connection gereja Northwest gini loh. Dahsyat. Ya, masa itu apa pesawat di book ya? Hebat loh, Ecclesia Northwest book pesawat, go to Indonesia. Dahsyat. Si murid Yesus kompak, perlu connection satu dengan yang lain, nggak boleh iri ya. Kita harus membangun hubungan sehingga connection satu dengan yang lain. Tapi jelas dari Yesus, oleh Yesus, untuk Yesus katanya Pastor Mira minggu lalu. Ya kan? Only for Jesus. Nah itu connection. Terus saya itu berapa minggu ini batuk-batuk ya. Itu karena connection. Jadi kalau istri batuk, suami ikut batuk. Jadi itu connection yang bagus. Gak bisa kalau suami tidak batuk, ikut itu. Terbang ke situ langsung kena. Batuk-batuk dia itu dapat WA. Pak Susilo, namanya Susilo. Pimpin kebaktian anak-anak sekolah ini di Bogor gitu, lewat Zoom. Ya ini connection yang perlu diceritakan, disaksikan. Nanti kita masing-masing grup di connection masing-masing bisa share pengalaman divine, encounter dengan Tuhan, divine appointment semakin jelas apa appointment Tuhan. Lalu kita connection terus, baik ke dalam maupun keluar kita connection. Jadi bersyukur ya, tadi pagi baru bangun, sudah mau renungan siap-siap, ada telepon. Wih siapa telepon pagi-pagi? Saya telepon kembali. Aduh katanya, saya kesepian nih, kesepian. Aduh pagi-pagi bilang kesepian. Ya itu connection perlu, saya bilang. Perlu cari teman, perlu ada teman, gak ada yang perhatiin. Gak ada yang ngajak, sendirian. Sudah saya keliling aja. Bukan di Sydney loh ini, di luar kota lagi. Hebat loh. Sampai saya naik bus utara, selatan, timur, barat. Ke mall, dari mall ke mall. Saya bilang cari teman. Ya ke gereja cari teman. Ada yang cocok tapi jauh sekali. Aku tahu itu jauh sekali. Ya itu makanya perlu di sini. Halo, kita mau welcome teman-teman yang datang. Kita welcome mereka sampai mereka itu connection. Enggak kesepian. Ya. Syukur loh di sini itu dikirim Tuhan dengan purpose-nya Tuhan, appointment-nya Tuhan. Jadi mari kita berconnect satu dengan yang lain. Saya ini orangnya lebih pendiam, you know. Kok ketawa?
Iya, kalau di sini harus be courageous, jadi ngomong terus. Tapi kalau enggak itu lebih pendiam. Coba saya suka tes. Pendiam mana, suami atau Vicky? Hah? Oh, suami. Tapi kalau sudah kenal suami, enggak berhenti dia ngomong. Oke, sekarang suami giliran. Nanti istri ngomong terus. Ayo, suami kesaksian. Nah, ini cerita ini sungguh-sungguh terjadi dan ini saya connect ke Pak Gem yang mau pulang Indo. Saya tanya berapa waktu yang lalu. Bu Gem mau ke Bogor atau Bandung? Dua-dua, Bogor, Bandung. Yang satu enggak diberitahu saya. Sebetulnya 3B, Bali, Bandung, Bogor. Wah, selamat jalan. Nih kesaksian. Apa yang terjadi di Bogor? Iya, oke. Kira-kira 2 bulan lalu saya dihubungi oleh Perkantas Jawa Timur. Saya dulu memang dari Perkantas. Mereka mau mengadakan reuni 50 tahun Perkantas Jawa Timur. Luar biasa sekali. 50 tahun, baru saya hitung-hitung betul 50 tahun. Dia mulai tahun 73 dan saya mungkin mulai ikut tahun 75. Dan sekarang sudah menjadi satu grup yang besar sekali. Stafnya udah ada lebih dari 10, budgetnya berapa miliar per tahun, saya sampai terheran-heran melihat itu. Dan pekerjaannya luar biasa di banyak tempat, Indonesia Timur, dan juga sampai ke arah yang ke barat juga. Ya. Nah, dalam persiapan reuni itu, mereka ngadakan seperti WA, grup alumni-alumni senior. Jadi termasuk saya ini termasuk senior semua. Jadi masuk di situ. Dan yang menarik, terus saya mulai kontak beberapa teman, ada satu teman yang sangat menarik perhatian saya. Nah, ini yang saya mau sharingkan. Sebagai satu contoh murid Kristus yang luar biasa. Orang itu namanya sama seperti saya. Jadi dia namanya Susilo. Jadi saya Susilo, dia Susilo. Itu ada satu lagi, jadi waktu itu ada 3 yang namanya Susilo. Menarik sekali. Nah, ini Susilo Hosiadi ini, dia itu orangnya sangat pendiam. Pendiam, kecil, enggak kelihatan sama sekali. Enggak model wah gitu, enggak model mahasiswa juga. Dia dari Akademi Teknik Rajasa, satu akademi yang kecil, akhirnya tutup malah. Jadi sekolahnya juga enggak terhitung. Dan orangnya orang sederhana sekali, maksud saya itu enggak punya apa-apa. Ya, seperti saya juga dulu orang sederhana. Maksudnya enggak punya sepeda motor, gitulah kasarnya ya. Ini orang sebagian kan punya sepeda motor, mahasiswa-mahasiswa itu. Kami enggak punya, jadi jalan kaki atau naik sepeda mungkin saja. Dia seperti itu. Dia malah mungkin lebih berat lagi daripada saya. Saya sudah mulai kerja dikit-dikit. Dia lebih berat lagi. Tidak kelihatan. Mungkin rasanya saya sempat seperti live group gitu. Kalau di Perkantas itu ada yang namanya cell group. Mungkin beberapa orang tahu di sini. Dan kemudian membahas buku trainingnya itu buku sederhana sekali seperti dasar-dasar kekristenan. Memulai hidup baru. Bukunya itu MHB. Hanya 8 pelajaran begitu kira-kira. Dasar sekali. Rasanya dia sama-sama gitu sebentar. Nah, setelah itu kalau di sana memang kemudian harus memimpin grup lain, grup berikutnya begitu. Karena itu berkembangnya luar biasa.
Setelah itu, dia 2 tahun lebih muda dari saya. Dia 2 tahun lebih junior. Kemudian mungkin saya lulus, sebentar dia lulus, saya kontak dia, terakhirnya saya kontak dari alumni itu, kontak, terus dia mengingatkan bahwa waktu itu dia pekerjaan yang pertama kali, itu saya yang masukkan dia, kamu masuk perusahaan ini aja. Dan dia bilang di perusahaan itu dia ketemu dengan istrinya, ya, istrinya sampai sekarang ini. Ya. Nah, singkat cerita, dia bekerja, saya studi di Australia sini, saya kembali, dia kemudian mau studi lanjut. Dia dari akademi yang tidak ada namanya, dia coba apply New South Wales Uni, dan dia diterima, dan dia did the master degree. Luar biasa. Orangnya sederhana sekali. Dia dimasuk di New South Wales Uni. Dia sambil kuliah, ambil masternya, dia kerja sebagai cleaner di departemen tempat dia apa. Jadi kalau pagi dia kerja, kalau sore kuliahnya itu dia kuliah. Dan dia selesai. Dia pulang ke Indo, dia bekerja di Jakarta. Jadi kami putus hubungan selama 30 tahun, tidak pernah ada hubungan lagi. Baru 2 bulan lalu hubungan lagi. Kemudian saya dengar, luar biasa sekali orang ini. Luar biasanya apa? Pertama dia bekerja. Sampai sekarang dia masih bekerja part time. Yang kedua, kira-kira 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dia bekerja di Jakarta, dia mulai merintis gereja. Dia tinggal di Sentul, rupanya dia merintis gereja. Jadi gereja. Setelah jadi gereja, dia juga jadi pendetanya, jadi gembalanya. Dia sekolah teologi, ambil doktor teologi. Saya sampai, what? Saya kaget sekali, jujur aja. Sebab orang ini memang tidak ada potongan, maksudnya sama sekali tidak ada potongan pendeta atau enggak ada, orang yang sederhana sekali. Tapi yang luar biasa lagi ini yang saya mau cerita. Dia buat sekolah SD, SMP, SMA. Nah, sekolah ini memakai metode sekolah konvensional seperti biasa, tapi juga ada separuh kira-kira yang pakai bahan dari Accelerated Christian Education, ACE, itu bahan dari homeschooling dari Amerika. Nah itu luar biasa, sebab anak saya pernah sekolah di sekolah seperti itu. Luar biasa sekali. Apa yang menarik sekali adalah begini, saudara. Sekolah dia punya gereja, kemudian punya sekolah ini. Sekolah ini ternyata persis di sebelahnya sekolah gede sekali, sekolah Kristen yang gede sekali. Kalau yang dari Jakarta tahu nggak sekolah Kristen yang gede itu namanya apa ya? BPK apa? Penabur, tahu semua ini ya. Ternyata sekolah BPK Penabur yang di Sentul itu sebelahnya sekolah Kristen punya dia ini. Wah, saya kaget sekali. Sekolah dia itu kecil, seperti rumah begitu, muridnya katanya 100 kira-kira. Terus saya pikir, saya tanya sama dia, loh, kenapa kok enggak gabungkan aja gitu ya? Oh no, kita memang punya panggilan sendiri. Jadi sekolah ini dia bilang cater untuk orang-orang yang
ekonominya lemah. Biayanya sekolah sepertiga dari sebelah itu, dari sekolah penabur itu. Saya bilang, udah bagaimana ya? Ya struggle, tapi tetap Tuhan cukupi. Terus saya menarik sekali adalah dia katakan begini, kami memang punya misi untuk supaya anak-anak itu dekat dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Nah, saya diminta untuk memberikan devotional. Nah, bahan ACE itu selalu ada setiap pagi ada devotional seperti saat teduh begitu. Terus saya setiap pagi ada, ya, luar biasa sekali. Dan sekolah ini sekalipun kecil, dia bilang membawa berkat untuk banyak orang. Beberapa murid-muridnya itu adalah murid-murid yang berkebutuhan khusus, maksudnya yang autism, yang ADHD atau apa begitu. Jadi dia begitu, dan dari keluarga-keluarga yang tidak mampu. Amazing. Satu orang yang dimenangkan lewat perkantas ini dia. Dia orang betul-betul orang perkantas. Kemudian melalui tahapan pemuritan sebentar. Kemudian lepas dan tumbuh luar biasa. Saya ingin kalau ada waktu lagi 5 menit saja, saya beri contoh satu lagi. Ya, oke. Cepat aja ya, satu kali. Kalau yang satu ini memang, itu memang divine encounter. Ditemukan. Kami tinggal di Auckland. Tahu ya Auckland ya, kami tinggal di New Zealand. Satu orang teman di sini, ini Pak Hamin kenal baik, namanya Dr. Gigi Robert Uy. Dia itu kontak kami dia bilang, ini ada orang Sydney bekerja di Auckland, orangnya ini single. Tolonglah yuk bantu lihat-lihat dia gitu. Itu connection, saudara tahu. Orang ini kerja dia ini ahli IT. Ahli orang IT kerja di Auckland. Single, hati-hati tolong awasi. Sudah tahu kira-kira siapa itu tahu toh? Ada yang tahu? Loh, ada yang tahu? Oh, surprise. Kami dekati, kami awasi, dikit-dikit lah. Orangnya juga sudah dewasa. Sudah hampir 40. Ya diawasi dikit-dikit. Enggak lama kemudian dia bilang, saya minta kawin. Wah, minta ampun. Saya mau kawin. Kalau saya tidak ngomong ini tidak betul, orangnya ada di sini, dia bisa, gitu ya, nggak apa-apa, boleh ya. Saya minta mau kawin ini. Ya oke, mana calon istrinya datang. Terus pikir, nggak boleh tidur sama-sama. Belum kawin nggak bisa. Nah terus mana? Ya, tinggal di tempat kami. Jadi calon istrinya itu terpaksa tinggal bersama kami. Nah, kami pikir, wah ini kesempatan ini. Kepukin. Bukan maksud saya dikepukin. Pertama diinjili dulu. Setelah diinjili, terima Tuhan. Masih ada waktu, wah ya terus ikut dengan kami beberapa waktu. Orang ini kemudian menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh murid Tuhan. Kami lihat kehidupannya. Sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Tahu ya, orangnya juga tahu ya. Tahu, oke. Terima kasih, mungkin itu aja ya. Luar biasa sekali, ya. Sampai